Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pemirsa Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita di dalam program ini, yaitu program Manusia Pilihan, di mana kita akan menceritakan salah satu sosok yang sangat mulia yang hidup di zaman tabi'in, di mana ia dikenal dengan sosok yang sangat sederhana dan hari-harinya diisi dengan ketakwaan. Ia tidak menghiasi hidupnya ataupun amalan-amalannya kecuali hanya untuk mempersiapkan kematian. Banyak sahabat-sahabatnya yang pada saat itu mengenalnya dengan nama, yaitu Ar-Rabi bin Khusaim. Siapakah Ar-Rabi bin Khusaim ini? Beliau adalah salah satu ulama tabi'in yang utama dan satu di antara 8 orang yang dikenal paling zuhud di masanya, yaitu di masa tabi'in. Beliau adalah orang Arab asli dari suku Mudar dan silsilahnya juga bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada kakeknya yang bernama Ilyas bin Mudar. Beliau tumbuh di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sejak usianya masih belia. Ibunda beliau sering terbangun di tengah malam dan melihatnya masih berada di mihrabnya, hanyut dalam munajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tenggelam di dalam salatnya. Sampai-sampai ibunya pernah menegurnya, "Wahai anakku Rabi', tidakkah engkau tidur?" Lalu Rabi' pun menjawab, "Bagaimana bisa tidur seseorang yang di waktu gelap khawatir akan disergap oleh musuh?" Begitulah kata Rabi'. Ibunda beliau sering terbangun di tengah malam, melihatnya seperti itu dan bolak-balik juga menegurnya seperti itu. Beliau melelehkan air mata di pipi ibu yang telah lanjut usia dan lemah itu, lalu mendoakan putranya agar mendapat kebaikan-kebaikan. Ar-Rabi lalu tumbuh menjadi dewasa. Seiring dengan bertambah wara' dan takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Seringkali ibunya merasa khawatir karena melihat putranya sering menangis sendiri di tengah malam, padahal orang lain tengah lelap dengan tidurnya. Sampai-sampai terlintas di benak ibunya sesuatu yang bukan-bukan. Lalu beliau bertanya atau memanggil Rabi', "Apa yang sebenarnya terjadi, wahai Rabi'? Apa yang sebenarnya terjadi kepada dirimu, wahai Rabi'? Apakah engkau telah berbuat jahat? Atau apakah engkau telah membunuh orang? Sehingga hampir setiap malam kamu itu menangis, air mata basah, air mata membasahi pipimu. Sampai-sampai aku khawatir akan terjadi sesuatu atau hal-hal yang aneh atau yang bukan-bukan terjadi atasmu." Kemudian apa yang dijawab oleh Rabi'? "Benar, wahai ibu. Aku telah membunuh seorang jiwa," kata Rabi'. Akan tapi maksud membunuh di sini adalah kata yang kiasan, bukan hakikat, bukan hakiki. Kemudian ibunya menjawab, "Siapakah gerangan yang telah engkau bunuh, wahai anakku? Katakanlah agar aku bisa meminta orang-orang menjadi perantara untuk berdamai dengan keluarganya. Mungkin mereka akan memaafkanmu. Demi Allah, seandainya keluarga korban itu mengetahui tangisan dan penderitaanmu serta penyesalanmu, tentulah mereka akan kasihan melihatmu dan akan memaafkanmu." Lantas apa yang dikatakan oleh Rabi'? "Wahai ibu, jangan beritahukan kepada siapapun aku telah membunuh. Karena sesungguhnya aku telah membunuh jiwaku dengan dosa-dosa," katanya. Betapa sangat khawatirnya Rabi' terhadap dosa-dosa yang pernah dia lakukan, sehingga hampir setiap malam dia itu selalu menangis. Dia sholat, dia selalu berdoa. Dan ini membuat ibunya sendiri pun khawatir kepadanya. Ya, begitulah seorang tabi'in yang bernama Rabi' bin Khusaim yang terkenal dengan ketakwaannya dan juga terkenal dengan kesederhanaannya. Ar-Rabi' bin Khusaim juga terkenal dengan sebutan orang yang senantiasa lisannya berzikir dan hatinya berfikir. Dia tidak akan mengatakan perkataan yang sia-sia. Dia lebih banyak diam
dan tidak akan berbicara kecuali ada orang yang bertanya kepadanya. Suatu hari Hilal bin Isaf, salah seorang murid dari Ar-Rabi bin Husaim, didatangi oleh temannya atau tamunya yang bernama Munzir Ats-Tsauri. Kemudian Hilal menawarkan kepada Munzir, "Tidakkah sebaiknya kuantarkan engkau kepada seorang syekh agar kita bisa menambah keimanan sesaat?" Yang dimaksud adalah Ar-Rabi bin Husaim. Kemudian Munzir mengatakan, "Baik, aku setuju. Demi Allah tidak ada yang mendorongku untuk datang ke kota Kufah ini, melainkan karena aku ingin bertemu dengan gurumu yang bernama Ar-Rabi bin Husaim. Dan rindu untuk bisa tinggal sesaat dalam taman keimanan bersama Ar-Rabi bin Husaim. Akan tapi apakah engkau sudah minta izin kepadanya?" Ditanya oleh Munzir kepada Hilal bin Isaf. "Kudengar dia menderita suatu penyakit sehingga dia tidak bisa keluar rumah dan enggan menerima tamu." Kemudian dijawab oleh muridnya Ar-Rabi bin Husaim tadi, "Memang begitulah orang-orang Kufah mengenal Ar-Rabi bin Husaim. Dia adalah orang yang sedang sakit. Akan tetapi sakitnya itu tidak membuat dia menolak orang-orang yang ingin berkunjung ke rumahnya, yang ingin mendapatkan nasihatnya, yang ingin mengambil faidah-faidah darinya." Ya, kemudian Munzir pun mengatakan, "Baiklah, tetapi Anda tahu bahwa syekh ini memiliki perasaan yang sangat halus. Apakah menurut Anda kita layak mendahulinya bicara dan bertanya sesuka kita, atau kita diam saja menunggu beliau mulai bicara?" Artinya di sini sudah Ar-Rabi bin Husaim memang sudah dikenal bahwasanya orang yang tidak banyak bicara gitu. Ya. Kemudian Hilal bin Isaf pun menjawab, "Andaikan engkau duduk bersama Ar-Rabi bin Husaim selama setahun, maka kamu tidak akan bicara apapun kecuali jika kamu yang bertanya kepada beliau. Ya, kecuali jika engkau yang mulai berbicara dan akan terus diam dan tidak akan mendahului, dan dia akan terus diam kecuali dia akan didahului oleh pertanyaan dari kita. Sebab itu dia menjadikan ucapannya sebagai zikir dan diamnya sebagai berfikir." Baik sahabat keluarga muslim dan pendengar radio Risalah, kisah selanjutnya akan kita sampaikan setelah jeda berikut ini. Sahabat keluarga muslim dan pendengar radio Risalah, kita kembali lagi di dalam program Manusia Pilihan yang akan membahas tentang seorang tabi'in bernama Ar-Rabi bin Husaim. Setelah murid Ar-Rabi bin Husaim dan temannya sampai di kediaman Ar-Rabi bin Husaim, kemudian mereka dipersilahkan masuk dan duduk di hadapan Ar-Rabi. Kemudian keduanya pun bertanya kepada Ar-Rabi bin Husaim, "Bagaimana kabar Anda pagi ini, wahai Syekh?" Lalu jawab Ar-Rabi, "Aku dalam keadaan lemah, penuh dosa, memakan rezekinya dan menanti ajalnya," kata Ar-Rabi. Kemudian mereka pun bertanya, "Sekarang di Kufah ini ada tabib yang handal, ya, yang bisa mengetahui dan memberikan resep obat sehingga seorang yang sakit bisa langsung sembuh. Apakah Syekh mengizinkan kami untuk memanggilnya untuk Anda?" Ya. Kemudian Ar-Rabi pun menjawab, "Wahai Hilal, aku tahu bahwa obat ini adalah benar-benar berkhasiat, tetapi aku belajar dari kaum Ad, kaum Samud, penduduk Ras, dan penduduk-penduduk lainnya di antara mereka telah kudapati bahwa mereka sangat gandrung dengan dunia, rakus dengan segala perhiasannya. Keadaan mereka lebih kuat dan lebih baik dari kita di zaman ini. Di tengah-tengah mereka banyak tabib. Namun tetap saja ada yang sakit. Akhirnya tak tersisa yang mengobati maupun yang diobati karena mereka itu binasa." Lalu Ar-Rabi pun menghela nafasnya dan mengatakan, "Seandainya itulah penyakitnya,
tentu aku akan berobat katanya. Seandainya penyakit itu adalah penyakit fisik, kita katakan mungkin gatal-gatal, penyakit ini, penyakit rematik, dan sakit-sakit lainnya, Robi akan langsung berobat. Akan tapi bukan itu sakit sebenarnya yang dia derita. Ya. Kemudian ditanya oleh tamu tadi, kalau demikian sebenarnya apa penyakit yang Anda rasakan, wahai Robi bin Husaim? Kemudian Robi menjawab, penyakitnya adalah dosa-dosaku katanya. Lantas apa obatnya? Kata tamunya tadi. Kemudian Ar-Rabi mengatakan, obatnya adalah istighfar. Kemudian tamunya bertanya lagi, bagaimana bisa pulih? Bagaimana bisa pulih kesehatannya? Kemudian Ar-Rabi mengatakan, dengan bertaubat, kemudian tidak mengulangi dosanya. Kemudian beliau, Ar-Rabi menatap tamunya tadi, Hilal bin Isaf dan Munzir Ats-Tsauri, lalu dia berkata, dosa yang tersembunyi. Dosa yang tersembunyi. Waspadalah kalian terhadap dosa yang meski tersembunyi dari orang-orang namun sangat jelas bagi Allah Subhanahu wa taala. Segeralah datangkan obatnya, yaitu segeralah bertobat kalian dari dosa yang tersembunyi yang kalian lakukan, ya. Munzir mengatakan, apa obatnya? Ar-Rabi mengatakan, obatnya itu adalah taubatan nasuha. Lalu beliau menangis hingga membasahi jenggotnya, hingga air matanya membasahi jenggotnya. Kemudian Munzir mengatakan, mengapa Anda menangis wahai Syekh? Kemudian Ar-Rabi menjawab, bagaimana aku tidak menangis? Aku pernah berkumpul bersama suatu kaum, yakni para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kedudukan kami dibanding mereka seakan-akan adalah sebagai pencuri. Kemudian Hilal bin Isaf pun mengatakan, ketika kami asyik berbincang-bincang, tiba-tiba datanglah seorang putranya. Setelah memberi salam, dia pun berkata, ya. Saat mereka asik berbincang-bincang, kemudian datang putra Ar-Rabi bin Husaim bernama Yazid. Kemudian Yazid mengatakan, wahai ayah, ibu sudah membuatkan roti yang manis dan lezat agar ayah mau memakannya. Berkenankah ayah jika aku membawa roti itu kemari? Kemudian Rabi menjawab, bawalah kemari, katanya. Kemudian saat putranya keluar, terdengar ada orang yang meminta-minta di depan rumah Ar-Rabi bin Husaim. Setelah dibuka, ternyata dia adalah seorang pengemis yang bajunya compang-camping, perawakannya sangat kusut, kemudian air liurnya belepotan dan berjatuhan. Terlihat dari wajahnya bahwa dia itu bukan orang yang waras, ya. Kemudian Hilal pun terus memperhatikan orang tersebut sampai putra Ar-Rabi bin Husaim tadi datang membawakan roti yang sudah dibuat oleh ibunya tadi. Kemudian Rabi langsung mengarahkan atau mengisyaratkan agar roti yang dibawakan oleh ibunya itu diberikan kepada orang yang mengetuk-ngetuk pintunya tadi. Kemudian orang tersebut langsung memakan dan menghabiskan roti tersebut. Ya. Lalu putranya Ar-Rabi bin Husaim tadi mengatakan, semoga Allah merahmati ayah. Sesungguhnya ibu telah bersusah payah untuk membuat roti itu untuk ayah. Dan kami sangat berharap agar ayah sudi menyantapnya. Namun tiba-tiba ayah berikan roti itu kepada orang linglung, ya, orang yang tidak waras, yang tidak tahu apa yang sedang dimakannya. Lalu Rabi pun menimpali dan menjawabnya, wahai putraku, jika dia tahu bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Kemudian pun Rabi membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Al-Imran ayat 92 yang artinya, kamu sekali-sekali tidak akan sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba datanglah seseorang yang masih terhitung sebagai kerabatnya dan berkata, ya, ketika mereka bertiga antara Yazid anaknya, kemudian Hilal bin Isaf, kemudian Munzir bin Ats-Tsauri, kemudian datang lagi salah seorang kerabatnya, ya, dia mengatakan, wahai Abu Yazid, sesungguhnya Hasan bin Fatimah terbunuh, yaitu cucu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga keselamatan tercurah atasnya dan juga ibunya. Kata kerabatnya yang datang tadi. Maka Syekh berkata, innalillahi
wa inna ilaihi raji'un. Lalu beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Az-Zumar ayat ke-46 yang artinya, katakanlah, wahai Allah pencipta langit dan bumi, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, Engkaulah yang memutuskan antara hamba-hambamu tentang apa yang selalu mereka perselisihkan. Akan tetapi, rupanya orang itu belum puas dengan reaksi dari Syekh Ar-Rabi' bin Al-Khusaim, sehingga dia bertanya, bagaimana pendapat Anda tentang pembunuhnya? Lalu Ar-Rabi' bin Khusaim pun tetap mengatakan, kepada Allah dia kembali dan menjadi hak perhitungannya. Artinya Ar-Rabi' pun tidak mau menghakimi orang pembunuh Hasan bin Fatimah tadi. Begitu dia menjaga lisannya agar senantiasa tidak mau mencela orang meskipun orang tersebut dalam keadaan salah. Dia tetap menjaga hatinya, menjaga lisannya agar tetap mengatakan perkataan yang baik. Tidaklah yang keluar dari lisannya melainkan hanya firman Allah Subhanahu wa taala ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik sahabat keluarga muslim dan pendengar radio Risalah, insyaallah di segmen ketiga nanti kita akan ulas kembali tentang sosok Ar-Rabi' bin Khusaim. Sahabat keluarga muslim dan pendengar radio Risalah, kita lanjutkan membahas seorang tokoh tabi'in yang bernama Ar-Rabi' bin Khusaim. Tatkala waktu salat zuhur hampir tiba, tamunya atau muridnya yang bernama Hilal bin Isaf mengatakan kepada Ar-Rabi', wahai Syekh, berilah aku nasihat, kata Hilal bin Isaf. Karena memang tujuan mereka datang kepada Ar-Rabi' bin Khusaim tadi adalah ingin mendengarkan atau meminta nasihat. Kemudian Ar-Rabi' mengatakan dalam nasihatnya, wahai Hilal, katanya, jangan engkau terpedaya dengan banyaknya sanjungan orang terhadapmu, sebab orang-orang tidak mengetahui siapa dirimu yang sebenarnya, ya, melainkan hanya melihat lahiriahmu saja. Ketahuilah, sesungguhnya engkau tergantung pada amalanmu. Setiap amalan yang dikerjakan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan sia-sia. Ya, itu nasihat Ar-Rabi' bin Khusaim agar jangan terpedaya kepada dirinya sendiri, kepada banyaknya sanjungan terhadap dirinya sendiri. Dan ini juga nasihat emas bagi kita agar jangan terpedaya dengan pujian orang-orang gitu. Ya, di zaman yang sudah sangat canggih ini, di era digital, di mana setiap orang itu sangat gampang mempromosikan dirinya di media-media sosial, ya. Dengan modal satu smartphone ataupun HP, dia bisa mempromosikan dirinya, menunjukkan hal-hal yang baik di depan publik, di depan masyarakat, ya. Nasihat inilah yang perlu kita dengar agar kita jangan terpedaya dengan sanjungan-sanjungan orang di kolom-kolom komentar, ya, di sosial media yang menyebarkan tentang kita. Jangan sampai kita terpedaya. Kenapa? Karena orang itu sebenarnya tidak mengetahui siapa kita sebenarnya. Dan sesungguhnya apapun yang kita lakukan yang dilihat orang, namun jika itu tidak karena Allah Subhanahu wa taala, maka yang kita lakukan itu adalah sia-sia. Kemudian sahabatnya Hilal bin Isaf juga bertanya, meminta kepada Syekh, wahai Syekh, berilah aku wasiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan Anda. Kemudian Ar-Rabi' bin Khusaim pun mengatakan, wahai Munzir, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap ilmu yang telah kau ketahui dan yang masih tersembunyi bagimu. Serahkanlah kepada yang mengetahuinya. Wahai Munzir, jangan sekali-sekali salah satu dari kalian berdoa, ya Allah, aku telah bertaubat, lalu tidak melakukannya, sebab dia dianggap dusta. Tapi katakanlah, ya Allah, ampunilah aku, maka itu akan menjadi doa baginya. Ketahuilah wahai Munzir, tidak ada kebaikan dalam ucapan melainkan untuk tahlil, tahmid, takbir, dan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bertanya tentang kebaikan, kemudian menjaga dari kejahatan, kemudian menyeru kepada yang ma'ruf, lalu mencegah daripada yang mungkar, dan membaca Al-Quran.
Munzir kemudian mengatakan, telah lama kami duduk bersama Anda, wahai Syekh. Namun sedikit pun kami tidak mendengar ucapan syair-syair dari Anda. Sementara sahabat-sahabat atau orang yang semisal Anda itu mengucapkan syair-syair tersebut. Kemudian, apa kata Ar-Rabi bin Husaim? Tidak ada sepatah kata pun yang aku ucapkan kecuali akan dicatat di dunia dan kelak akan dihisab di akhirat. Aku tidak suka mendapatkan bukuku dibacakan di hari kiamat nanti sedang di dalamnya ada ucapan syair-syair katanya. Kemudian beliau memperhatikan kami dan berkata, perbanyaklah mengingat mati, karena ia adalah perkara gaib yang amat sangat dekat tiba saatnya. Sesuatu yang gaib meskipun lama waktunya pasti serasa dekat ketika datangnya. Kemudian Ar-Rabi pun kembali menangis sambil berkata-kata, apa yang akan kita berbuat kelak tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Fajr ayat 21 sampai 23. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Sekali-kali tidak apabila bumi digoncangkan berturut-turut dan datanglah Tuhanmu sedang malaikat saat itu berbaris-baris, dan pada hari itu diperlihatkan kepada mereka neraka jahanam, dan pada hari itu ingatlah manusia, akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya. Ya, ingat manusia tentang dosa-dosanya, tentang kesalahan-kesalahannya. Belum lagi beliau selesai berbicara, terdengar suara azan salat zuhur, lalu ketiganya pun berdiri dan beranjak untuk menunaikan salat zuhur. Sahabat keluarga muslim dan pendengar radio Arisalah, demikianlah kisah Ar-Rabi bin Husaim, seorang tabi'in yang sangat menjaga lisannya agar senantiasa ia hanya mengucapkan ucapan yang penting, yang hanya ketika ditanya orang beliau baru berbicara. Kalau beliau tidak berbicara, kalau beliau diam, maka beliau akan senantiasa berzikir. Beliau sangat takut jika di dalam catatan amalannya itu ada kata-kata ataupun catatan-catatan yang tidak bermanfaat, yang ketika di hari kiamat nanti akan dihisab. Begitulah sosok seorang tabi'in yang sangat pantas untuk kita tiru di zaman ini, ya. Nasihat beliau kepada Munzir bin Thawri agar jangan terperdaya dengan ilmu yang dia miliki, agar selalu bertakwa, ya. Jangan seseorang ketika dia memiliki suatu ilmu kemudian dia merasa bangga, kemudian dia berhak untuk menghakimi orang lain, sementara tujuan dari dia belajar atau mengetahui ilmu bukan hanya itu, akan tapi agar dia semakin tunduk dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, sangat luar biasa apa yang disampaikan oleh Ar-Rabi bin Husaim kepada dua orang tamunya tadi yang bernama Hilal bin Isaf dan Munzir, tentang nasihat-nasihat tentang akhirat, tentang agar kita selalu mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Ya, karena sesungguhnya perjalanan akhirat itu sangat jauh, karena kematian itu adalah perkara yang gaib, dan gaibnya itu akan sangat terasa dekat karena kita tidak ada yang tahu kapan dia itu tiba. Sahabat keluarga muslim pendengar radio Arisalah, mudah-mudahan kisah ini dapat bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi kita semua, sehingga kita dapat bermuhasabah dan menjalani hari-hari kita dengan hal-hal yang bermanfaat bagi akhirat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.